Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Malam ini saya membuat sebuah tutorial pendek bagaimana cara nyeting MPPT Schneider 60 ampere 150 volt. Settingnya sederhana. Ini saya setting untuk baterai LiFePO 4 blue carbon sama baterai kebelokan milik saya. Seperti ini videonya. Hey Google, ucapkan salam. Selamat datang di channel Banjarnegara PLTS. Channel ini berisi tips, trik teknologi, otomotif, elektronik, dan kelistrikan rumah tangga. Jika menurut Anda channel ini bermanfaat, like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Pertama adalah saya matikan DC switch. Jadi arus listrik dari baterai saya putuskan dulu. Baru saya pasang baterainya, kabel menuju ke baterai ini saya pasang. Ini kabel sudah terpasang di sini. Nah, ini saya menggunakan 8 mm. Nah, ini dengan ketentuan dan syarat kalau ya kita harus ngikut manual ya. Kalau ini kan sama, sebenarnya nggak beda jauh lah. Ini juga sama, ini 60 ampere, 60 ampere. Kalau ini di sini nih paling mentok ini kan 6 mm atau 10 AWG. 10 AWG atau sekitar kira-kira 6 mm itu nggak bisa lebih besar lagi. Kalau untuk sistem 12 volt berarti kan panas, sedangkan ini juga harus mendukung untuk sistem 12 volt. Nah, saya itu ngakalinya saya juga harus ngikut manual. Di manualnya tertulis bahwasannya untuk kabel ini panjangnya itu 10 AWG. Panjangnya, ukurannya 10 AWG, panjangnya tidak boleh lebih dari 15 cm. Kalau yang ini tiga-tiganya seperti ini. Begitu juga ini sama, saya sesuaikan panjangnya tidak boleh lebih dari 15 cm. Ukurannya kecil ini, tapi begitu kesananya itu harus besar, maksudnya begitu loh. Jadi dari sini tuh 6 mm, nggak lebih dari 15 cm. Ini nanti digabung di sebuah, ya mungkin namanya busbar lah ya, busbar atau apa, ini jadikan satu lah. Dari busbar ini baru ke sana itu sudah 50 mm seperti itu. Ini posisi sudah terpasang, tinggal saya nyalakan, saya on kan DC switch. Ini saya sedikit terkejut sedikit nih. Jadi kemarin itu Pak gurunya guru, masternya master itu kan pada datang ke sini. Katanya ketika MPPT itu dihubungkan ke sistem, ke baterainya itu BMS-nya protek. Alarmnya itu alarm baterainya itu alarm lah, intinya BMS-nya itu protek. Itu sampai kemarin saya sampaikan itu di video yang sebelumnya itu 3 baterai di paralel itu protek. Ternyata orangnya konfirmasi lagi itu bukan 3 malah 5 ini. Itu protek. Ini di sistem saya ini tadi saya pasang, saya hidupkan itu nggak ada protek, nggak ada apa. BMS itu semuanya lancar.
Nah, ini juga membuktikan sekaligus berarti ultra kapasitor itu sangat membantu. Jadi di tempat saya ini nggak ada protek, nggak ada apa. Ini karena punya saya kan ada ultra kapasitor. Nah, yang itu tuh, yang warna biru itu mampu mengeluarkan arus sampai 3000 ampere kalau di data sheetnya seperti itu. Kita mulai mau menyeting ini, kita setting ini sesuai kebutuhan saya atau kita ya, saya. Nah, ini kita mulai. Untuk setting itu pertama kita pencet enter. Nah, ini ada 8 menu, 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini semuanya ada 8. Semuanya ada 8. Totalnya itu ada 8. Nah, sekarang kita menuju ke ini. Untuk yang pertama adalah kita masuk ke baterai menu. Nah, ini dipilih. Nah, di sini mulai dari baterai bank ya, kita pilih karena baterainya saya itu cuma 1 bank ya. Ya, baterai 1 bank ya. Terus kita menuju ke bawah. Di sini ada baterai voltage. Nah, ini menentukan sistem kita. Kita mau pakai sistem 12 volt, 24, 36, 48, maksimal 60 volt. Untuk MPPT ini maksimal 60 volt, 60 ampere, 60 volt. Sistemnya itu 60 volt. Ini tegangan maksimalnya kalau nggak salah, sistemnya itu 72 volt. Saya pilih 12 volt karena memang saya sistemnya 12 volt, sistem untuk kaum sudra. Nah, ini kita pilih 12 volt, pastikan. Kalau rekan-rekan mau pakai 24 apa ya ini. Ini baterai tipe saya itu milihnya custom. Di sini ada pilihan bermacam-macam. Ini ada AGM. Oh, ini flood dulu. Pertama flood ini berarti baterai kuah. Baterai yang ada airnya banyak sekali itu, kalau kena tangan itu gatel-gatel lah. Ini tipenya seperti ini nih. Yang selanjutnya adalah baterai gel. Ini yang biasa disebut dengan mungkin namanya itu VRLA, valve regulated apa itulah, pokoknya itu aki gel gitulah. Oke, yang selanjutnya AGM kayak ini. Pokoknya yang saya pilih adalah custom karena kebetulan saya itu pakainya baterai LiFePO 4. Saya pakai blue carbon sama baterai geprekan. Nah, ini dah oke. Sekarang sudah ganti. Sekarang masih custom baterai menu. Nah, ini baterainya cuma 1 ya, berarti ekualisasi ini nggak perlu karena baterainya saya cuma 1 bank. Terus ini nih. Jadi yang menjadi catatan ini untuk lithium itu cuma 2 stage. Jadi constant current sama constant voltage. Jadi ini kita itu pilihnya itu yang 2 stage. Ini saya set itu 14 volt. Sama dengan SCC yang sebelahnya ini. Nah, itu sama dengan itu tuh. Saya settingnya sama. Saya samakan. Kenapa saya settingnya sama? Karena ya ini baterai saya itu kan baterainya kurang gitu loh. Baterainya kurang. Jadi kalau saya tinggal ke kantor nanti takutnya yang sudah-sudah itu BMS protek. Karena yaitu ulahnya POMR itu nggak mau ngerem. Jadi saya itu setnya itu 14,0. Nah, ini nih custom baterai menu tadi sampai sini ya. Off. Nah, ini saya set 14. Ini kalau mau di set katakan 14,2, 3 atau 14,4. Nah, ini punya saya itu settingnya 14,0. Karena kalau saya setting 14,1, 14,2 atau sampai 14,4 biasanya punya saya protek karena baterainya kurang. PV sama baterainya itu kebanyakan PV-nya. Jadi saya set 14. Absorbnya itu juga sama. Saya samakan ini saya setting 14 volt. Ya sama itu. Nah, ini nggak saya pakai. Floating ini nggak pakai. Ini nanti saya setting 2 stage saja. Bulb sama absorb, nggak ada floating ini untuk baterai kuah dan baterai selain itu.
Ini untuk BTS, ini untuk baterai apa namanya, sensor baterai. Jadi ditempelkan di apa namanya, baterai. Kalau baterainya panas itu nanti ada alarm, bisa menyeting alarm, bisa menyalakan kipas dan lain-lain. Itu settingannya seperti itu. Ini sekarang kita menuju, ini kan baterai menu, input menu, berarti ini ke apa namanya ini, inilah tegangan PV-nya itu loh. PV-nya ini berapa string gitu macam itu. Ini saya bikin auto. Saya bikin auto saja. Nah, ini manual, ini auto, saya bikin auto saja. Biar saya nggak pusing. Nanti saya pakainya tetap konfigurasinya sama dengan Max Sky Blue sama PowerMR itu sama. Saya pakai 2S untuk sistem 12 volt. Karena ini bisa mendukung, MPPT ini bisa mendukung 12 sampai berapa ya? Tegangannya sampai 140 volt gitu loh. Di manualnya tertulis 12 sampai 140 volt. Tegangan maksimalnya 150. Nah, ini. Ini ya dibiarkan saja, nggak perlu. Terus ini PV input solar array berapa string gitu kan. Nah, saya cuma punya 1 string. Oke, berarti nggak ada yang perlu dirubah karena sudah saya set auto. Ini saya bikin auto saja lah, daripada saya pusing bikin auto. Oke, kita meluncur ke yang lain. Aux menu ini untuk ya kalau di SCC kelas rakyat itu ya load atau beban itu yang kalau maksimal 5 ampere dan kawan-kawan. Ini biasanya untuk LVD, untuk menyalakan lampu-lampu yang kecil. Kalau di sini ya ada juga ini, tapi untuk menyalakan kipas, untuk menyalakan ini, atau ya macam switch relay lah, untuk punya switch ini dengan settingan kayak macam LVD itu. Ini enggak saya pakai informasinya. Aduh, malah ketutup dulu. Tadi mana ya, sampai input ya. Ntar tak balik lagi. Nah, tadi sampai mana? Tadi kan sampai sini. Sekarang ke sini. Display menu. Nah, di sini nih ada pilihan kontrasnya, ini warnanya apa, layarnya ini kontrasnya. Terus ini 30 sekon. Ini LCD-nya peteng atau mati. Nah, di sini ada custom screen, setting. Terus nanti layarnya berjalan, tulisannya. Nah, itu kan tidak begitu urgent. Nah, display mode ini ada mode basic, ada mode advance. Kalau baterai yang dipilih itu baterai custom, itu harus dipilih yang advance. Nah, ini ada basic, ada advance. Ini kalau mau pakai baterai lithium, untuk baterai custom itu harus dipilih yang advance. Seperti itu. Oke, kita meluncur kemana lagi? Device menu. Nah, ini udah pilih aja mode operating. Masa mau ini kan macam nomor seri, firmware, jenis-jenis itu nggak usah diotak-atik. Ini modenya operating, dipilih, jangan dirubah ke hibernating, nanti malah ininya SCC-nya tidur. Oke, lanjut kemana lagi kita? Oke, reset menu. Ini kalau mau direset pabrik seperti baru, ini harusnya direset. Nah, ini kan ini enggak ini. History menu, isinya tentang ini, hasil hari ini berapa kWh, minggu ini berapa kWh, bulan ini berapa kWh. Ini enggak saya perhatikan. Saya cukup monitor dari Home Assistant. Ini untuk ini kapasitas kita isi. Punya saya baterainya itu berapa ya? 400 ampere. Limitnya ini ya saya nggak pakai ini, pokoknya limitnya ini 60 ampere ya, 60 ampere. Baterai saya itu sampai itu masih baterainya masih kurang ya, ini maksimum power saya pilih ini. Oh, kita berubah lagi, ganti lagi, malah diturunkan. Enter dulu, enter. Nah, baru ini recharge volt, ini nggak saya rubah, tetap aja 12,5, nggak ada masalah. Nah, ini juga nggak usah di ini, apa namanya ini standarnya ini 180 menit, di manualnya seperti itu. Ini nggak saya rubah.
Nah, ini di sini ada pilihan. Nah, ini pilihannya itu no float. Nah, no float, tapi kalau saya enter itu nanti tetap baliknya ke state tadi itu. Nah, tetap seperti ini, gak ada masalah. Memang standarnya itu. Default baterai temperatur peringatan ini standarnya. Ini saya nggak pakai ini, kebetulan BTS-nya baterai temperatur sensornya ini nggak ada. Ini kan barang second, kebetulan nggak ada. Dan misalnya ada pun saya pasang. Nah, ini yang perlu, ini penting sekali nih. Charge cycle kalau untuk baterai lithium itu cuma 2 stage. SCC ini bisa 3 stage, bulk, absorb, sama floating. Lalu ini untuk baterai lithium ini cuma dua saja, 2 stage, constant current sama constant voltage. Jadi but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Exit, oke. Nah, ini tadi sampai sini. Nah, ini di sini 2 stage. Nah, ini no floating. Tidak ada floating untuk baterai lithium, sebagai catatan penting. Nah, mungkin sebelumnya tadi harusnya saya jelaskan dulu. Ini nih. Di sini nih terminalnya ICE ya, ini nih. Ini yang ke baterai, ini yang ke PV. Nah, ini AUX. Dan di sini nih BTS, baterai temperatur system. Nah, di sini nih SunBoost Y2 ini. Ini untuk paralel SCC-nya. Misalnya SCC-nya itu ada misalnya PLTS terpusat ada 10. Nah, dijejer-jejer ini ada komunikasinya. Disambung-sambung antar SCC. Tujuannya apa? Untuk ekualisasi, untuk yaitu PV string, baterai bank, apa segala macam data yang berkaitan dengan monitor, dengan apa namanya itu. Bisa juga ini di copy paste juga settingnya. Misalnya saya sudah setting sini, mau di copy ke sebelah sana, itu juga ada pilihannya di sini. Ini menuju ke jaringan. Saya nggak pakai, ini saya cukup pakai. Nah, nanti kalau semua SCC saya kasih monitor, saya pusing saya. Ini aja udah 3 ini, G 1, 2, 3. Ini kan kalau masing-masing dikasih monitor, coba dikasih monitor. 1 hari berapa kWh, 1 hari berapa kWh. Ya saya pusing tiap hari ngeliatin ini. Pekerjaan saya nggak cuma ngurusin begini. Pokoknya settingnya saya samakan. Ini sama ini saya samakan. Kenapa disamakan? Karena mau saya compare gitu loh. Ini mau saya compare ke depannya, nanti konten berikutnya ini saya compare. Ini sama-sama, katakanlah ini 700 WP, ini 700 WP, yang ini. Nah, nanti saya compare hasilnya, efisiensinya bagusan yang mana. Kayaknya ya bagus ini kayaknya ya. Kalau bagusan yang ini kayaknya ya memalukan yang ini gitu kan. Bagaimana ini? Ya semuanya nanti kita lihat lah. Bagusnya bagaimana, sama-sama 700 WP. Nanti ini sama ini. Kalau ini nanti rencananya ya nggak tahu, nanti kayaknya dipensiunkan, ini pensiun dini dia. Nah, karena dia ini sering ya namanya murah lah, barang murah ya, kadang ada kendala ya wajar. Tapi kalau yang oren-oren ini selama ini sih biarpun ya ini nggak mengecewakan kalau yang ini. Tapi kalau yang ini saya agak kurang srek. Ya nanti kita atur lagi. Itu saja settingnya secara singkat. Nanti kurang dan lebihnya mungkin ada yang salah, mungkin para senior ini mau ngoreksi ya, saya berterima kasih sekali. Mungkin ada yang saya sampaikan tadi itu ada yang kurang gitu maksudnya, ya mau dikoreksi ya, saya sangat berterima kasih dukungannya, berarti ada kepeduliannya. Terus yang mungkin ada pertanyaan ke saya, nanti saya jawab. Tenang, saya punya buku manualnya, jadi saya tinggal baca. Masalahnya ada di mana. Nah, udah, itu saja settingnya. Sangat mudah. Nah, itu saja. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.